Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kastuti, NIM 40 dari Tadris IPA A. Oke, saya akan menjelaskan materi mengenai listrik statis, yaitu materi IPA SMP kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian listrik statis. Yang kedua, memberi contoh interaksi benda bermuatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kolom di muatan listrik. Listrik statis yaitu listrik yang tidak mengalir atau tetap. Listrik statis terjadi akibat adanya interaksi antar muatan listrik. Selanjutnya, pengertian atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur atau benda yang tidak dapat dibagi lagi. Lapisan atom terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, inti atom atau nukleus, terdiri dari proton dan neutron. Proton adalah atom yang memiliki muatan listrik positif, sedangkan neutron adalah atom yang tidak memiliki muatan atau netral. Yang kedua, kulit atom terdiri dari elektron. Elektron adalah atom yang memiliki muatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Selanjutnya, interaksi benda bermuatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada potongan kertas kecil dan penggaris. Jadi, ketika penggaris digosokkan pada rambut, elektron dari rambut akan pindah ke penggaris, sehingga penggaris bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Penggaris yang bermuatan negatif akan dapat menarik sobek-sobekan kertas tersebut. Selanjutnya, sebuah balon yang ditiup kemudian digosokkan pada baju. Ketika didekatkan pada rambut, maka rambut tersebut bisa tertarik. Selanjutnya, terjadinya petir. Nah, terjadinya petir itu karena adanya elektron bebas yang ada di permukaan awan. Ini disebut proses ionisasi, karena gesekan antar awan timbul menjadi ion listrik. Elektron yang bebas akan terkumpul, kemudian awan tersebut akan bergesekan satu sama lain, sehingga akan terkumpul pada kawasan yang menghasilkan beda potensial atau tegangan listrik yang disambarkan ke permukaan bumi atau yang disebut dengan petir. Jadi proses ionisasi itu perubahan cair menjadi gas. Selanjutnya, hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini menjelaskan interaksi antara dua benda bermuatan listrik. Terdapat dua gambar ya. Yang pertama itu muatan listrik yang tolak-menolak, kemudian tarik-menarik. Pada gambar listrik yang tolak-menolak itu terjadi apabila ada dua muatan listrik sejenis, Q1 bermuatan listrik positif dan Q2 juga bermuatan positif, maka muatan yang sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak. Besarnya gaya tolak akan sebanding dengan besarnya Q1, Q2, dan dipengaruhi oleh R.
Selanjutnya, pada gambar yang kedua, apabila muatannya berbeda jenis. Nah, pada gambar Q1 bermuatan negatif dan Q2 bermuatan positif. Maka, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Besarnya gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Dirumuskan F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F yaitu gaya kolom, Q yaitu muatan, R yaitu jarak, dan K itu ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.